semoga sehat semua ya. Ya, thank you. Kenalkan ya teman-teman, saya di Wijaksana tadi diperkenalkan Dr. Sam ya. Saya asli Jogja, cuma sudah stay di Denpasar teman-teman. Jadi udah ini tahun ke-8 ya. Ini saya langsung cerita tuh ditanya-tanya ini teman-teman. Ya. Yang tadi ditanya-tanya ya, ini saya langsung cerita tuh perlu ditanya-tanya ini. Siapa Budi? Mungkin langsung cerita aja ya. Ya, silakan. Iya. Oke ya, teman-teman, ini menarik teman-teman. Kurang lebih 11 bulan yang lalu saya mendapatkan informasi persis seperti yang teman-teman dapatkan malam hari ini gitu ya. Saya bersyukur sekali waktu itu saya diperkenalkan ya oleh teman saya ya. Saya bersyukur sekali karena bisnis ini muncul di saat yang tepat gitu teman-teman. Kalau tadi mungkin Bu Aguri dan Pak Doras lebih ke experience mereka terhadap produk. Saya ini sebenarnya orang yang tidak terlalu bermasalah dengan internet teman-teman ya. Dan saya percaya beberapa di antara Anda hadir di sini juga dalam hati berpikir, wah saya nggak masalah dengan internet ya. Untuk apa solusi di bidang internet ya? Saya pun seperti itu ya. Cuma saya membutuhkan solusi income-nya teman-teman ya. Karena buat saya pandemi ini mengajarkan satu hal bahwa kita nggak bisa depending on single income. Ya, kita nggak bisa mendasarkan sumber pemasukan hanya dari satu kategori bisnis. Ya, saya belajar hal itu ya. Karena di Bali ini saya buka restoran teman-teman. Setahu saya dulu resto itu nggak mungkin sepi ya. Resto itu nggak mungkin tutup ya. Apalagi konon resto Padang ya. Itu nggak mungkin tutup teman-teman katanya. Karena marketnya begitu banyak. Semua orang butuh makan. Tapi pandemi ini kalau teman-teman datang ke Bali ya hampir semua food and beverage itu kena dampak ya. Jadi saya belajar di sana teman-teman sesuatu yang kelihatannya kebutuhan pokok orang makan ya. Pandemi ini tetap ada efeknya gitu ya. Jadi saya bersyukur waktu itu ketika resto mulai sepi, tidak ada income di sana, teman saya ini datang gitu ya, menawarkan peluang seperti yang teman-teman dapatkan malam hari ini, persis sama ya. Dan saya bersyukur ya, untungnya saya menyikapi dengan saya mengambil tindakan teman-teman ya. Dan saya berharap teman-teman juga lakukan hal yang sama ya. Karena kalau kita tidak bertindak, ya ini sebatas hanya informasi bagus saja, ya, nggak akan punya dampak dan nggak membuat hidup kita berubah juga, ya. Saya waktu itu mengambil keputusan untuk langsung ambil tindakan, teman-teman, ya. Apakah modalnya ada? Tidak, ya. Jadi ini saya langsung ngomong juga nih ya ke teman-teman. Mungkin banyak dari antara Anda, saya yakin Anda kalau dapat informasi seperti malam hari ini, di pikiran Anda pasti ini merupakan bisnis yang bagus ya. Pemaparan Pak Yudi tadi kan sudah sangat komprehensif sekali ya. Bahwa internet ini ke depan masa depannya cerah, bahwa teknologinya ini alatnya keren ya. Karena nggak ada nih multi provider baru keren yang menciptakan. Jadi saya yakin dalam hati teman-teman melihat peluang ini positif ya. Tapi saya percaya modal pasti menjadi kendala. Setuju ya teman-teman ya? Ya, modal. Ya sama teman-teman. Ketika di awal saya dapat peluang ini, modal ini jadi satu kendala besar gitu ya. Cuma gini, saya baca di satu buku dan mentor bisnis saya tuh ngajarkan hal seperti ini. Mungkin nanti bisa dipakai ya untuk teman-teman ya. Mentor saya tuh bilang gini teman-teman, kalau Anda mau membeli sebuah barang, jangan lihat dari harga, ya, tapi lihat dari value atau nilai produknya. Buat apa Anda beli sesuatu yang murah, tapi nggak ada nilainya? Contohnya apa? Kerupuk, ya. Kerupuk itu murah teman-teman, tapi nggak ada nilainya, ya, nggak ada vitaminnya, ya. Beli yang mahal itu pun belum tentu ada value-nya, betul ya. Kalau mahal karena sekedar ada merek kan bisa saja, ya. Jadi membeli barang itu dasarnya dari value. Begitupun ketika kita mau berbisnis, jangan cuma melihat dari modal, tapi lihat dari potensinya teman-teman, ya. Jadi orang rata-rata itu melihat membeli barang sama join ke sebuah bisnis itu melihat dari harga dan modal, ya. Karena itu rata-rata yang orang lihat, ya jarang yang melihat dari value sama potensinya, teman-teman, ya. Saya belajar untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Karena konon katanya kalau mau jadi orang sukses itu harus bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang rata-rata, ya. Saya berusaha untuk melihat value dari barangnya, teman-teman, dan luar biasa, ya. Semakin lama saya melihat value dari produknya ini miss ya, saya miss ya. Cerita dari Bu Aguri dan Pak Doras itu segelintir kecil ya. Kalau Anda masih kurang puas, Anda bisa di YouTube ya, cari kesaksiannya, itu sudah banyak sekali testimoninya teman-teman ya. Begitu banyak value dari produk ini ya, keluarga yang jauh jadi dekat ya, karena akses internetnya jadi lancar ya. Seseorang yang pekerjaannya terhambat mau di PHK menggunakan modem ini, kerjaannya jadi lancar ya, kemudian dia dapat promosi, kenaikan jabatan, itu value teman-teman ya. Value dari produk ya. Kalau potensinya nggak usah diragukan teman-teman ya.
Saya dulu awal nggak ada modal, tapi karena saya lihat potensi, saya lihat value barangnya, saya beranikan ngutang teman-teman ya. Jadi pengusaha itu jurus terakhirnya ngutang teman-teman kalau nggak ada uang ya. Dan saya lakukan itu ya, saya bersyukur ya. Saya baca, ini barusan saya baca satu buku ya teman-teman. Saya belajar di banyak buku orang sukses. Ternyata banyak orang sukses tuh menjadi sukses itu di awal mereka juga nggak punya modal loh ternyata teman-teman ya. Pengusaha yang seperti kelasnya nasional ya, seperti Bakso Cakman, yang mungkin Anda kenal beberapa franchise-nya, itu mereka rata-rata memulai dengan tidak ada modal. Ya, modalnya hanya action ya. Nah, beberapa orang bilang yang penting harus ngeyel sama kepepet gitu ya, orang baru akan bergerak ya. Dan waktu itu saya juga melakukan hal yang sama ya, saya melakukan utang teman-teman ya, karena menurut saya sayang nih kalau potensinya lewat gitu ya, makanya saya terus akhirnya beranikan untuk cari utangan. Dan prediksi saya tadinya saya berpikir ya kurang lebih 4 bulan lah balik modal gitu ya. Ya ternyata perhitungannya meleset teman-teman ya. Jadi 3 minggu mau menjelang 1 bulan itu saya sudah keluar bonus waktu itu sekitar 15-an. Jadi puji Tuhan ya, utangnya sudah lunas teman-teman 1 bulan pertama gitu ya. Jadi buat saya bisnis ini bukan masalah Anda bisa atau nggak bisa, tapi Anda mau atau nggak mau ya. Karena membuat orang dari tidak bisa menjadi bisa itu hal yang mudah teman-teman. Yang sulit itu membuat orang dari tidak mau menjadi mau. Ya, saya berharap teman-teman paling tidak mau untuk sukses dulu. Ya, sehingga teman-teman bisa melihat peluang yang ditawarkan oleh pengundang Anda malam hari ini sebagai salah satu solusi ya dari Tuhan. Bukankah kita baru menjalani tahun baru belum lama ya, dan setiap tahun baru pergantian tahun itu orang rata-rata berdoa supaya tahun ini kehidupannya berubah lebih baik, betul ya? Tapi apa terobosan dan action yang sudah Anda lakukan sejauh ini teman-teman ya? Kalau enggak, saya percaya tahun 2022 ini akan menjadi tahun yang sama seperti tahun kemarin ya. Kita buat terobosan teman-teman ya, ini sesuatu hal yang baru ya, sesuatu hal yang keren ya. Internet ini market yang akan selalu bertumbuh, apakah Anda ada di dalamnya atau tidak ya, karena ini eranya digital ya. Jauh lebih baik kita nyemplung ke sini teman-teman ya, kita ikut terdorong maju oleh kecanggihan teknologi ke depannya ya, sehingga kita punya sumber tambahan income dari sektor internet yang saya percaya hari ini sektor kategori ini belum pernah ada punya nih tambahan income dari kategori itu. Ini menarik teman-teman ya, sekali lagi dimulai dengan modal yang relatif terjangkau 14 juta ya. Saya nggak bilang 10 ya teman-teman ya, kalau 10 itu ya Anda coba-coba ya, tapi kalau Anda mau yakin ambil yang global teman-teman, 14 ya. Dan 14 itu untuk ukuran modal bisnis itu kecil sekali teman-teman ya. Saya buat resto saya ini modalnya kurang lebih 4 miliar teman-teman. Sampai sekarang masuk tahun ke-4 itu belum mencapai BEP ya, kena pandemi lagi ya kan. Jadi 14 juta ini waduh, bisnis apa gitu ya teman-teman. Kalau Anda sampai bilang ini bisnis mahal 14 juta, Anda compare-nya dengan apa ya. Dulu ketika saya zaman kuliah di Atmajaya Yogyakarta itu saya mulai franchise teh poci. Saat itu teh poci itu saya beli franchise untuk 1 titiknya di 8 juta untuk 1 titik dengan model gerobak. Saya nggak tahu sekarang nilainya berapa ya. Intinya teman-teman 14 juta dengan potensi yang akan didapatkan, ini salah satu bisnis terbaik teman-teman ya. Maksud saya patut Anda pertimbangkan. Kalau Anda tidak mau mengambil peluang ini, pertanyaan saya satu ya, apakah Anda sudah punya pilihan yang lebih baik dari peluang ini? Kalau Anda sudah punya silahkan ya. Oh Pak, ada Pak, saya modal 1 juta potensikan 1 miliar. Oke ya, lebih baik ya. Tapi saya rasa nggak banyak peluang seperti itu di zaman pandemi ya. So please think about it teman-teman ya. Pikirkan sekali lagi, ini peluang yang nggak lewat 2 kali dan Anda harus bersyukur bahwa Anda mendapatkannya malam hari ini ya. Mungkin itu ya teman-teman sharing dari saya supaya nggak kelamaan, karena ini waktunya Anda supaya bisa tanya jawab, menuntaskan semua keraguan-keraguan Anda supaya Anda lebih mantap dalam mengambil keputusan. Saya kembalikan Dr. Seth, thank you. Terima kasih Pak Budi, dahsyat luar